Siapa yang ngizinin open donasi? Nah, ini guys chatnya. Nah, itu dia. Jadi, yang meminta tolong open donasi adalah Mbak Wulan, selaku dari saudara istrinya Mas Agus. Yang namanya kita diminta tolong open donasi, kita badan yayasan ya, apalagi kita melihat kondisi kayak gitu, masa sih nggak boleh? Kan enggak ya, kita namanya melihat kondisi saudara kita sedang sakit, kenapa enggak kita bantu gitu, walaupun endingnya seperti ini kan kita nggak tahu ya Mas. Yang penting niat saya hanya mau membantu semua orang yang butuh bantuan saya gitu. Ya sudah, akhirnya kita bilang iya Mbak, baik, nanti disampaikan, itu kan ngechat ke adminku ya, nanti disampaikan oleh Tenovi gitu. Nah itu kita di-chat terus, kapan datang, karena waktu itu aku cancel beberapa kali karena kita bantu ODGJ Mas, gitu. Akhirnya kita datang, ya ketemulah Mas Agus dengan kondisi kayak gitu. Jadi kita diundang ya guys, kita ditanyakan kapan kita datang. Saya juga kan kalau misalnya nggak disuruh masuk kan kita nggak mungkin masuk ya, kita kan punya etika, tata krama, sopan santun. Ketika kita datang niat baik ke rumah orang, disambut ya, kita masuk kita gitu. Masuk, ya. Dan di situ pun juga Mas Agusnya kan bicara sendiri ya bahwa dia percaya banget sama Tenovi, butuh bantuan, minta dampingi, dan bahkan dalam proses tersebut juga sebetulnya dari pihak keluarga tuh kan nanyain juga bisa nggak bantu perkara pidananya gitu ya, yang minta pengacara dari kita, dari Tenovi. Tapi setelah kita selidiki ternyata kan dia udah punya pengacara dari Posbakum sudah ada. Nah itu kan dari sisi etika kan nggak boleh seperti itu. Betul. Biarlah Posbakum sudah dari awal mengerjakan tugasnya gitu kan, jangan langsung dicabut kuasanya dan lain-lain. Maka dari itu di situ kita sampaikan kalau sudah ada Posbakum, Tenovi bantunya dari proses pengobatannya. Iya betul. Nah di situ itu sepakat ya Mas? Sepakat, di situ semua sepakat. Dan bahkan di situ pun juga untuk penayangan semuanya, serangkaian izin tayang ini udah ditandatangan juga tuh sama mereka gitu kan. Nah jadi kita rasa clear ya gitu kan, dan kita juga sampaikan ini kan inisiator donasinya yayasan, media yang digunakan terafiliasi dengan yayasan, yaitu media yang punya Tenovi ya, Tenovi sebagai ketua yayasan. Nah ketika berjalan dan pemakaian itu juga akan satu paket tuh, kita mintanya lewat teman-teman netizen di medsos, begitupun juga saat laporan pertanggungjawabannya gitu kan. Jadi ada tanggung jawab sosial moral Tenovi untuk menyampaikan update-nya gitu, seperti apa sih, karena di sini kan yang dipertaruhkan kredibilitasnya Tenovi dalam bidang sosial kemanusiaan. Begitupun juga setelah terkumpul tuh 35 juta sekian ya kan, dirasa masih kurang, Tenovi gunain lagi link-linknya dari link-link artis dan lain-lain, akhirnya kan makanya diterima sama Bang Densu tadi gitu. Jadi sekilas tentang kronologi awal ya sedemikian rupa itu gitu kan. Nah polemiknya adalah ketika ada temuan mutasi yang 95,800 itu, disitulah mulai bermunculan gitu loh dari keluarga Mas Agus, keluarga istrinya gitu kan, itu langsung mulai mempertanyakan kenapa harus diekspos, kenapa harus izin dulu nggak, padahal dari awal kita sudah setuju untuk ekspos kisah Mas Agus untuk mendapatkan donasi dari netizen atau fanbase-nya Tenovi gitu loh, maupun fanbase